Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai tema bayangmu terlalu kuat buat ia sesak napas. Bayanganmu yang begitu kuat membuat dia sesak nafas. Oke, teman-teman, sesak nafasnya itu bukan karena asma ya, tapi karena deg-degan ngebayangin kamu ya, kamu tuh ngangenin, kayak gitu-gitu loh, nggak bisa tidur, amnesia, bengong alias ya. Dan di sini saya punya kartunya, energinya kita lihat ya. Ada second chakra dan ada di sini six chakra. Oke. Teman-teman, ini kartu six chakra itu dia menggunakan batinnya untuk berkomunikasi dengan kamu. Kenapa seperti itu? Ketika kita rindu, ketika kita kangen sama seseorang, maka otomatis ya kita tuh kan kayak ngebatin, ngebayangkan, masuk ke pikiran, ya kan, membayangkan wajahnya, sosoknya, dia gimana, dan lain-lain. Nah, di sini, ketika dia menutup mata, dia tuh kayak merasakan adanya kehadiranmu yang dekat. Kamu tuh bagaikan sosok hidup yang gentayangan dalam wujud 3 dimensi, ya, di sekelilingnya dia. Dan ada second chakra. Second chakra kita bisa melihat keinginan, nafsu, kemauan. Kemauan untuk bisa berada di dekat kamu. Terus yang aku lihat di sini, energinya dia ini dua-duanya menggunakan batin atau secara spiritual. Aku akan coba buka satu kartu aja. Ini bisa kekhawatirannya, bisa keinginannya, atau apapun itu. Tuh. Belakangan ini dia dengar rumor-rumor tentang kamu. Jadi ya hal-hal yang mengingatkan, tiba-tiba dia kayak kepikiran kamu, ya karena dia mendapatkan update tentang kamu, entah itu dari seseorang, entah itu dari teman, atau entah itu cuma dari sosial media, tiba-tiba timeline kamu masuk, tiba-tiba kamu ada FYP di TikTok, atau gimana ya, tiba-tiba kamu jadi konten kreator terkenal gitu. Dia ngelihat tentang kamu, terus oh ini dulu nih yang si ini nih kayak gini, sekarang perkembangannya udah oke, dan lain-lain. Kita akan lihat ya bagaimana efek bayanganmu ke dia. Wow, tuh gosip, ingin bicara lagi, ingin ngebahas apa yang happening tentang kamu nih ya, pengen ngebahas sesuatu yang happening tentang kamu. Ini aku taruh sini dulu deh, boneka-boneka ya. Nah, membahas sesuatu yang memang happening, sesuatu yang baru tentang kamu. Contohnya apa? Ya kamu sekarang sama siapa, kabarnya gimana, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi aku bisa menyimpulkan sih bahwa seseorang ini itu lebih condong untuk langsung directly membahas sesuatu dengan kamu. Pengen ada keinginan untuk bicara, ya. Yang kedua, di sini, sekalipun dia ingin bicara dengan kamu, tetapi dia mikir, dia tidak sepede itu, takut akan sebuah penolakan, ya, takut akan sebuah penolakan. Di sini kalau aku lihat masih ada kayak keraguan, masih kayak, aku harus ngobrol nggak ya? Aku harus nanya nggak ya? Sekarang waktu yang tepat nggak ya? Tetapi, dikala dia semakin memendam kamu, semakin dia tidak nanya sama kamu, akan timbul sebuah penasaran, dan penasaran itu menimbulkan bagaimana dia itu cinta sendirian ke kamu, ya. Jadi kamu ibaratnya kamu punya fans berat di sini. Dia bayangin kamu, dia berbicara, mungkin ada loh yang di sini kayak berbicara sendiri seolah-olah di depannya itu ada kamu, ya kan? Dan terus di sini yang aku bisa lihat juga ya, energinya dia itu cinta sama kamu, jadinya ya membayangkan kamu tuh lebih mudah teman-teman, ya.
Mungkin dia belakangan ini lihat di YouTube atau belajar namanya manifestasi sesuatu supaya kamu ingat dia. Itu mungkin aja bisa terjadi. Kalau suara ketok-ketok tuh biasa anakku ya. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa mendapatkan tempat yang lebih besar daripada ini sesegera mungkin, supaya kita membacanya juga tidak terganggu dengan aktivitas di rumahku. Oke, ada kartu Queen of the Ocean. Dia membayangkan keindahan ya, abundance, pengen memiliki kamu. Namanya kalau misalnya abundance itu pengen dikelilingi dengan sesuatu yang bahagia. Aku melihat energi dia di sini, ya ada keraguan sedikit, tapi di sisi lain dia mencintai kamu. Ya, dia cinta sendirian ke kamu. Saya nggak tahu kalau kamu di sini udah bosen atau gimana sama orang ini. Tetapi ada yang belakangan ini terusik karena bayangan kamu begitu kuat ya. Karena dia mendengar gosip tentang kamu, dan di sini ada kartu abundance. Abundance itu ada keinginan untuk memiliki, pengen sesuatu yang memang di depan mata gitu. Jadi ada hasrat dari dia ini ya, hasrat nih untuk memiliki kamu. Sama aja kayak orang lapar, aku pengen makan itu, ya itu intinya ya. Sekarang kita akan lihat di sini. I heard gossips about you. Gosip apa sih yang dilihatkan? Kita lihat di sini. Gosip apa yang ia dengar? Wah, dia tuh kayak mendengar gosip kalau kamu mungkin lagi sendirian, kamu lagi sakit hati, kamu lagi kecewa sekarang, mungkin kamu putus sama pasangan kamu, mungkin kamu lagi ribut dengan keluarga kamu, pokoknya ada hal-hal yang mengecewakan ya, kamu lagi terpuruk atau kamu lagi sakit hati sekarang. Di sini ada kartu Four of Pentacles, mungkin aja ya pikirannya dia ini, kamu tuh kayak kehilangan sesuatu yang memang menurut kamu tadinya menjaga kamu ya, seseorang atau sosok yang menjaga kamu, sekarang ini kamu mungkin lagi sendirian. Itu yang dia dengar, itu yang dia lihat, dan mungkin yang dia cerna dan diyakini. Kemudian di sini aku akan coba lanjutkan kembali mengenai ini, ada kartu Seven of Wands teman-teman. Nah, Seven of Wands di sini tuh kayak menunjukkan bahwa ada sebuah keyakinan dari dia, di mana keyakinan tersebut ya itu mengarah kepada kamu. Saya ngelihat dia kayak seakan tidak peduli ketika memang energinya itu terkoneksi lagi sama kamu. Dia kayak nggak peduli omongan orang kali ini. Nah, di sini dia merasa bahwa kamu adalah orang yang apa ya, yang sesuai. Kayaknya aku sama kamu tuh satu hati, satu pemikiran, satu rasa. Kayak gitu loh. Dan di sini kartu Two of Pentacles. Nah, di sini tuh dia tuh kayak ingin memilih kamu, teman-teman. Karena aku melihatnya ada kartu option ya. Mungkin ada orang lain yang dekat, mencoba mendekat, tapi dia memilih ya, dia memilih kamu. Kamu menjadi pertimbangan terbesarnya sekarang ini. Mungkin dia melihat kamu sekarang lagi sendiri. Mungkin kamu sekarang lagi nggak sama siapa-siapa gitu ya. Jadi pengen dekat, pengen apa sih namanya? Pengen ada energi yang bisa melekatkan kalian berdua. Nah, sekarang aku ingin membacakan mengenai situasi cintanya ya. Situasi cintanya, keadaannya, karena bayangan kamu terlalu kuat. Kita akan lihat sebenarnya apa sih yang dirasakan. Apa yang sebenarnya terdalam dirasakan oleh orang ini. Aku melihatnya di sini ya, dia banyak belajar teman-teman, banyak mengerti, berusaha untuk memahami. Kira-kira ada kesalahan apa sih yang telah aku buat di masa lalu. Pokoknya dia belajar untuk menjadi seseorang yang lebih baik, karena kita melihat energinya dia membumi. Nah, di sini
Mungkin dia belum bisa menjanjikan masa depan sama kamu. Tapi yang harus kamu tahu adalah dia sangat memikirkan kamu. Ada rasa rindu di situ, ya. Ada rasa keinginan untuk bersama lagi. Lalu ada kepahitan, ada kesedihan ketika ingat kamu. Selama ini dia tuh cuman kayak pura-pura kuat. Kalau kamu merasa dia tidak peduli sama kamu, itu hanya omong kosong belaka. Aku bisa bilang, orang ini sangat butuh kamu, namun gengsinya juga cukup tinggi. Jadinya apa yang terjadi? Dia cinta sendirian sama kamu. Ya kenapa? Karena kamu belum dapat pesannya. Mau dia manifestasi model apa, tapi kan yang kamu lihat adalah sebuah kenyataan toh. Nah, dia merasa ya ada sisi frustasi, di mana frustasinya itu makin lama dia kehilangan kepercayaan dirinya untuk bisa bilang bahwa aku pantas untuk kamu, aku pede datang ke kamu. Makanya kenapa dia di sini kayak bimbang. Sudah mendengar kabar kamu ada kebahagiaan, tapi ada keresahan ketika pengen deket sama kamu. Apa sekarang gue dianggap pantas di mata dia? Karena ego yang kamu tahu, egonya dia mungkin terlalu besar. Ya, egonya dia terlalu besar. Dia kerap menutupi perasaannya. Dia tidak akan ngomong, dia akan mencoba bertahan sampai benar-benar final baru ngomong. Dan itu menurut kamu kayak basi lah, too late lah. Udah terlalu lambat. Udah gak asik. Di sini saya melihatnya dia sekarang ini sedang berprogres. Berprogres untuk apa? Menjadi seseorang yang lebih better, lebih baik lagi. Ada kartu time to heal ya. Time to heal mungkin seseorang ini tuh kayak ada menyembuhkan luka batin juga. Supaya apa? Lebih tenang. Ketika ketemu sama kamu nanti jatuh-jatuhnya harus ada perasaan happy ya. Itu bisa jadi ya teman-teman. Ketika kita tidak bersama dengan seseorang, ya mungkin itu akan menjadi satu pelajaran yang merubah kita, merubah diri kita tuh kayak gimana. Oke, mungkin aku kehilangan kamu. Ketika kamu sayang banget sama seseorang dan mungkin kehilangan dia, kamu pasti akan kayak merasa, oke, aku harus bersikap lebih baik lagi, ya kan? Aku harus bersikap tidak seegois itu. Karena sudah gagal nih dengan yang kemarin, kayak gitu kan, sudah gagal nih sama kamu misalnya, makanya aku harus lebih jadi orang yang lebih baik lagi. Aku pun juga begitu kok, kalau misalnya aku benar-benar sayang sama seseorang terus tiba-tiba hubungannya kandas ya, atau kita tidak ada koneksi lagi, apapun bentuk pacarannya gitu, aku akan selalu tidak mengulang apa yang sudah aku lakukan ke dia gitu. Jadi aku akan berusaha jadi orang yang atau personal lebih baik lagi. Makanya di sini kartu grounding. Ada pertumbuhan dari dalam diri ya, berupa kesadaran lah. Di sini kalau aku bisa lihat dari mungkin sedikit ciri-cirinya dia ya. Orang yang memang membayangkan kamu. Saat ini mungkin dia lagi ada bisnis trip, bisa aja dia jaraknya jauh dari kamu. Dia harus berada di tempat mana untuk pekerjaan. Tetapi di sini kalau saya lihat di sisi lain dia mengejar karir atau mengejar sebuah kesempatan, tidak lekat ya dan tidak lepas dari dari pikirannya tentang kamu. Sorry ya, agak batuk-batuk. Yang kedua, saya melihatnya dia itu banyak melatih diri untuk lebih tenang. Karena kenapa? Ya mungkin ini kan ada bisnis venture, dalam arti ada satu perluasan. Mungkin dia menghadapi segala sesuatunya lagi merasa sendiri gitu. Antara pekerjaan dengan kehidupan cinta, itu salah satu yang harus disabarin. Nah ini travel nih, ya udah pasti. Kamu sama dia mungkin lagi berjarak dari rumah ya. Dia lagi jauh dari kamu, butuh waktu untuk ketemu dan lain-lain. Gitu. Semakin banyak apa ya kalian menjauh gitu, sebetulnya
di kala menjauh itu banyak posisi di mana kalian itu kayak saling belajar mengenal diri masing-masing, terus nanti diimplementasikan ke pasangan. Tuh, kan grounding, connect with nature. Bukan aku kayak apa ya? Bukan kayak aku cocok logi. Cuman di sini memang dia terkoneksi dengan bumi. Energi bumi itu energi ketenangan, energi hijau, energi yang apa ya? Dia tuh lagi kayak suka mungkin eksplorasi. Dia lagi suka kayak ngelihat bintang, ya kan? Berkenaan dengan lapangan. Mungkin dia lagi bekerja di lapangan. Saya nggak tahu. Tapi connect with nature ya. Mungkin dia adalah seorang peneliti, mungkin. Tapi jarangnya profesi peneliti di sini. Saya nggak tahu deh, mungkin kayak peneliti hutan atau apa, benda-benda purbakala, historian maybe. Nah, di sini teman-teman, mungkin ya, kamu sama dia berkenalan di musim semi. Mungkin kamu pertama kali terkontak sama dia antara bulan Maret sampai Juni, ya. Sebentar, ya, mungkin sekitar bulan-bulan itu, ya, antara Maret sampai Juni, Maret sampai Juni. Karena aku ngelihatnya ya kayak kalian itu kayak bertemu memang di satu tempat yang cerah atau udaranya lagi cerah gitu. Yang lagi happy, yang pasti nggak lagi musim hujan sih, kamu ketemu sama dia. Pokoknya lagi banyak bunga, banyak warna, ya. Yang aku lihat ini ciri-cirinya, mungkin sedikit saja. Mungkin kamu ketemu sama dia pas lagi business trip, lagi ada perjalanan penting, atau kamu di sini kan ini kan rata-rata yang udah profesional ya. Atau kamu ketemu dia di antah berantah ketika lagi liburan, lagi staycation, atau memang rumahnya dia jauh dari kamu. Tapi kalian sempat ketemu. Tuh, travel lagi-lagi, ya. Kondisi jaraknya jauh dari kamu. Ini yang umum dulu ya. Dia mungkin punya ibu yang sangat protektif sama dia. Kemudian di sini ada kartu temptation, ya. Jadi ketika kalian dekat, energi itu memuncak. Ini secara umum. Jika dia laki-laki, aku akan ambil 1, 2, 3. Sekarang ini mungkin ya, energi kalian itu ya mungkin aja kalian tuh koneksinya pernah terpisah, atau bisa aja dia di sini lagi ada perceraian, bisa aja perceraian ya, bisa aja berpisah dengan pasangannya, kita nggak tahu. Yang pasti dia lagi sendiri ya, single kalau laki-laki. Kemudian dia lagi pusing masalah keuangan, sudah pasti. Ini kartunya Pentacles. Dia lagi pusing masalah masa depan, keuangan, pekerjaan. Itu laki-laki. Jika dia wanita, lagi proses nih, lagi jauh sama kamu. Kalau wanita dia lebih jauh, kalau laki-laki mungkin lebih dekat ya. Ini kalau dia wanita, hubungannya jarak jauh, bisa dari sosial media, bisa jadi dia istri atau pacar orang. Dan kamu adalah bayang-bayang. Bisa jadi ya, bisa jadi. Itu aja. Aku nggak mau buka banyak-banyak, biarkan kalian yang mengkoneksikan dengan intuisi kalian masing-masing. Karena ini bacaannya tidak bisa resonate dengan semua orang. Nih, nama-namanya. Mungkin kalian bisa rasakan, bukan berarti yang namanya tidak muncul, tidak hadir di sini, mau nama panggilan, blok rumah atau apapun ya. Bukan berarti yang tidak muncul di sini. Bacaan ini bukan buat kamu, tetapi mungkin energi ini yang lebih mendominasi. Kalian samakan aja dengan energinya. Kalau misalnya nggak resonate sama sekali, aku minta maaf karena bacaan ini bukan untuk semua orang. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum. Semoga puasa kalian lancar sampai dengan Lebaran. See you, I love you. Bye-bye.